Rencana liburan. Mobil mewah berwarna hitam berhenti di pekarangan rumah. Kedua wanita cantik turun dari dalam mobil. Assalamualaikum, Mah. Amelia masuk diikuti Sonya dari belakang. Waalaikumsalam, sayang, udah pulang. Cecilia menjawab salam tanpa menoleh ke arah sumber suara Karen, fokusnya pada majalah di tangannya. Lagi liatin apa sih, sis? Sibuk banget kayaknya. Ucap Sonya menghampiri Cecilia yang sedang duduk di sofa keluarga. Sony, kok kamu bisa barengan sama Lai? Tanya Cecilia. Ceritanya panjang. Ucap Sonya menaikkan sudut bibir sembari mengedipkan matanya. Oh ya, hehe. Cecilia seolah mengerti apa yang Sonya isyaratkan. Mah, tante aku ke atas dulu ya. Ucap Amelia, yang tak ingin menimbrung obrolan kedua para orang tua itu. Iya, sayang. Jawab Cecilia juga diangguki oleh Sonya. Lantas Amelia pun berlalu dari hadapan kedua orang tua itu menuju kamarnya di lantai 2. Kembali kedua orang yang nampak kegirangan melihat hubungan kedua anak mereka semakin lengket. Aku gak menyangka kamu punya rencana begitu sial. Ucap Sonya setelah mengetahui kalau Cecilia yang menyuruh Amelia membawakan bekal makan siang untuk Daniel. Aku melihat Amelia sedikit murung kemarin, sial. Aku pikir mereka sedang berantem. Setelah kedatangan anakmu pagi-pagi sekali datang kemari. Ucap Cecilia menjelaskan pada sahabatnya. Ya ampun, aku pikir anakku kemana? Memang dari kemarin aku belum sempat melihatnya di rumah. Semoga saja anak kita hubungannya baik-baik saja. Aku mau hubungan keluarga kita terus terikat erat sampai anak kita mempunyai cucu banyak dan kita akan menikmati masa tua kita bersama anak cucu kita. Kedua wanita itu tampak kesenangan menghayalkan masa depan mereka. Lain halnya di kantor. Akhirnya beres juga nih kerjaan. Tinggal ketemu Ayang. Daniel sangat antusias membereskan barang-barangnya. Ia merasa bahagia akan menemui belahan jiwanya. Tiba-tiba saja pintu diketuk dari luar. Tok tok tok. Masuk. Ucapnya pada seseorang yang tengah mengetuk pintu. Permisi, Pak. Apa saya boleh bicara? Ucap Delia. Daniel menganggukkan kepalanya sedikit. Saya mau memberitahukan kepada bapak ibu saya besok sudah bisa pulang dari rumah sakit. Apakah saya besok bisa izin untuk masuk ke kantor agak siangan? Saya mau menjemputnya. Delia sedikit gugup ketika membahas perihal ibunya. Lalu Daniel teringat akan tanggung jawabnya pada Bu Marni yang sudah ia tabrak. Baiklah, besok saya juga akan mengantarkannya pulang sekalian mengurus administrasinya. Kamu bisa bareng saya? Nanti saya akan menjemput kamu di rumah. Ucap Daniel cepat. Delia begitu tampak kesenangan ketika Daniel akan menjemputnya. Benarkah, Pak? Kalau begitu saya ucapkan terima kasih sudah mau mengantarkan ibu saya pulang. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Delia berlalu dari hadapan Daniel. Ucap Daniel sekenanya. Segera ia menyambar kunci mobil Amelia yang ditaruh di atas meja kerjanya. Berlalu dari ruangan itu untuk menemui Jack. Daniel berjalan ke ruangan Jack yang bersebelahan dengan Delia. Jack, aku akan pulang. Tolong kamu handle dulu jika ada meeting dadakan. Delia akan membantumu. Daniel melirik sedikit ke samping meja Jack. Dan untuk laporannya nanti kamu email ke saya. Ucap Daniel lalu diangguki oleh Jack. Baik, bos. Jawab Jack. Setelah itu Daniel memasuki mobil kekasihnya yang terparkir di parkiran khusus untuknya. Meninggalkan area kantor melesat menancapkan gas meluncur menuju rumah sang kekasih. Begitu sampai Daniel turun dari mobil. Di rumah Daston memang semenjak mengalami kebangkrutan tidak lagi memakai security ataupun pembantu tetap. Cecilia mengerjakan semua pekerjaan rumahnya sendiri yang dibantu Amelia. Cecilia mungkin akan memanggil kembali pembantu lamanya nanti. Daniel berjalan mengetuk pintu rumah. Tidak ada sahutan dari dalam. Ketika Daniel sampai, Sonya sudah pulang terlebih dahulu. Lalu Daniel mencoba menelpon Amelia. Daniel, yang kaku di bawah. Kamu di mana? Mengapa tidak ada orang yang menyahut? Amelia. Loh, mama gak bukain pintunya, Yang? Tunggu sebentar. Aku akan ke bawah. Setelah itu Amelia turun dan melihat ke arah dapur. Lalu ke ruang tamu. Dirinya tidak menemukan keberadaan sang ibu. Pasti mama tidur siang. Gumam Amelia pelan lalu berjalan ke depan untuk membukakan pintu. Ceklek. Amelia tersentak kaget. Daniel tiba-tiba mendorongnya ke balik pintu. Memeluk pinggang rampingnya dari belakang, menempelkan dagunya di pundak Amelia, merapatkan pelukannya dengan sangat erat. Aku rindu kamu, Yang.
Bisik Daniel di telinga. Seketika bulu kuduk Amelia berdiri. Daniel selalu bisa membuat Amelia merasa ada banyak ribuan kupu-kupu melayang di perutnya. Yang nanti ada mama. Ucap Amelia dengan napas yang memburu. Suaranya bahkan hampir tak terdengar. Daniel tersenyum lalu mencium lembut kepala Amelia, melepaskan pelukan yang membelit gadis itu. Ayo duduk di luar, aku ingin membahas sesuatu. Daniel mengamit tangan Amelia untuk duduk di teras rumah. Ada apa? Tanya Amelia yang begitu penasaran dengan lelaki di depannya yang tiba-tiba ingin mengajaknya berbicara. Gimana soal liburan? Tanya Daniel. Aku hampir saja melupakan itu, Yang. Bagaimana kalau besok? Tapi sepertinya aku gak bisa ajak mama. Kasian papa pasti nanti tidak ada yang merhatiin ketika di rumah. Jawab Amelia sedih. Kapan lagi berlibur dengan kedua orang tuanya? Karena pasti nanti Amelia tidak akan ada waktu untuk berlibur bersama keluarga setelah keberangkatannya melanjutkan pendidikannya di negara yang berbeda. Daniel memeluk Amelia erat. Dirinya juga merasakan ketidakrelaan melepaskan Amelia pergi jauh dari jangkauannya. Tapi Daniel tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Daniel tak ingin mengekang Amelia. Daniel ingin Amelia memilih apa yang menurutnya terbaik dan Daniel akan berusaha mendukungnya. Kamu harus ngertiin Papa Daston ya. Perusahaan Papa Daston kan baru saja berkembang, pasti lagi di fase sibuk-sibuknya sekarang. Setelah kemarin mengalami musibah itu kan. Ajak Tiara aja ya, bagaimana? Ucap Daniel memberi saran. Tak ingin melihat kekasihnya merasa sedih. Tidak ada pilihan lain. Amelia mengedipkan matanya sebelah ke arah lelaki itu. Jangan menggoda terus, Yang. Nanti aku hilap. Bisik Daniel di depan muka Amelia. Hembusan napas yang beraroma mint menyeruak. Amelia bisa merasakan napas hangat yang beraroma menenangkan itu ke depan mukanya. Plak. Dasar mesum. Amelia memukul pelan lengan Daniel. Oh, sakit, Yang. Kamu nanti aku laporin atas dugaan KDBP loh, Yang. Ucap Daniel yang berpura-pura kesakitan memegang lengannya. Apaan tuh KDBP? Aku baru mendengarnya. Jawab Amelia mengerutkan keningnya. KDBP, Yang, kekerasan dalam berpacaran. Celetuk Daniel nyengnya. Yang benar saja. Amelia memalingkan wajahnya ke samping. Tiba-tiba terdengar gerungan mobil yang memasuki pelataran rumah. Daston berjalan dengan gagah turun dari mobilnya. Assalamualaikum. Daston melangkahkan kakinya menghampiri kedua anak muda-mudi yang sedang duduk di teras rumah. Waalaikumsalam, ucap keduanya. Om sudah pulang? Tanya Daniel sembari menyalami tangan Daston. Nak Daniel. Sudah lama di sini? Tanya Daston memberikan tangan pada keduanya. Baru saja, Om. Ini juga sudah mau pulang menunggu sopir untuk menjemput. Jawab Daniel pada lelaki parubaya itu yang hanya manggut-manggut. Sayang, Mama ada? Tanyanya ketika bersalaman dengan putrinya. Ada kayaknya, Pak. Aku belum melihatnya. Aku baru turun dan langsung ke sini gak lihat Mama di dalam. Paling Mama di kamar. Jawab Amelia. Ya udah kalau begitu. Nak Daniel, Om tinggal dulu ke dalam ya. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat meja di depannya kosong. Sayang, ambilkan minum untuk Nak Daniel. Masa pacarnya gak dikasih minum? Ucap Daston berbicara pada anak gadisnya. Daniel yang mendengar hanya menunduk malu. Ya Pak, lupa. Amelia menyengir menampilkan gigi ginsulnya. Daston pun menggelengkan kepalanya melihat tingkah Amelia. Daston masuk ke dalam rumah meninggalkan dua orang yang sedang kasmaran itu. Tunggu, Yang, aku ke dalam dulu. Baru saja Amelia ingin melangkahkan kakinya ke dalam rumah untuk mengambil air. Daniel menahan pergelengan tangannya. Yang aku langsung pulang aja. Tuh Meng Udin udah jemput. Tunjuk Daniel pada mobil mewah yang sudah berhenti di depan rumah. Amelia mengikuti arah pandang Daniel dan ternyata Meng Udin turun dari mobil. Selamat sore, Non. Saya mau jemput Tuan Daniel. Meng Udin mengadahkan ibu jarinya ke hadapan Daniel sembari membungkukkan badannya. Iya Meng Udin, silahkan. Amelia mempersilahkan. Yang, sepertinya aku gak jadi pulang. Daniel kembali duduk di kursi. Loh, kenapa? Amelia mengangkat satu alisnya. Aku mau nginep aja, Yang, tapi tidurnya satu kamar. Boleh gak? Daniel mengedipkan matanya sebelah ke arah Amelia. Yang, Amelia mencubit perut Daniel hingga sangpu kesakitan. Oh, Yang sakit, Yang. Kamu sadis banget sih.
Salah aku apa coba? Daniel seolah tidak menganggap kehadiran Meng Udin yang sedari tadi nampak canggung dan menggaruk-garukan kepalanya yang tidak gatal. Mereka berdua asik dengan dunianya sendiri, sampai Meng Udin berdehem. Pak bos, apa Jeti pulang? Tanya Meng Udin. Iya Jeti Meng. Di sini ada monster, saya takut dimakan. Ucap Daniel beranjak menjauh menghindari serangan dadakan yang diberikan Amelia. Daniel Wijaya, Amelia berteriak mengagetkan Meng Udin. Daniel terbahak-bahak, berlari meninggalkan Amelia ke dalam mobilnya. Sementara Meng Udin hanya tersenyum menggelengkan kepala melihat tingkah kedua orang di hadapannya. Meng Udin begitu kaget mengetahui sisi dari sang tuan yang baru ia ketahui ketika bersama Amelia si pemilik hati tuannya. Meng Udin pun berpamitan pada Amelia lalu setelah itu mobil berlalu meninggalkan halaman rumah. Kaca mobil belakang tampak dibuka. Daniel melambaikan tangan sampai mobil tak terlihat lagi oleh pandangannya. Amelia pun tersenyum lalu masuk ke dalam rumahnya. Di kamar Amelia langsung mengabari Tiara sahabatnya. Calling. Amelia. Halo, Lalo sibuk gak? Tiara. Halo. Ya Mel, ada apa? Amelia. Gue mau ajak lo besok liburan ke Bali. Lo free gak? Tiara. Sumpah lo, demi apa? Gue mau. Kebetulan banget baru gue mau ajak lo ke sana. Amelia. Oke, besok gue kabarin ya waktu keberangkatannya. Lo siap-siapin aja baju lo dari sekarang. Tiara. Oke. BTW kita bawa bikini kita yang waktu itu kita beli barengan di mall ya Mel. Pokoknya kita harus pakai entar. Amelia. Hah? Ya udah, iya gue cari dulu bikininya. Gue lupa gue taruh mana. Ya udah gue tutup dulu ya Rah. Bye. Sambungan pun terputus. Amelia mengerutkan keningnya. Bikini? Masa ya gue pakai bikini doang? Tapi gue juga bingung masa di pantai McDuster. Amelia beranjak dari kasur membuka lemari besarnya untuk mencari barang keramat itu.